Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli prosesor tapi punya kemampuan onboard yang bisa bergaming ria dengan harga yang tergolong murah? Jawabannya adalah kubu merah. Kalau kubu biru bos, masih mahal sih. Coba diturun nih, biar jadi inceran para perakit PC kiri hore. Mau tahu kemampuan gaming dari onboard AMD 1 ini? Tonton aja bre videonya sampai tuntas, biar kalian dapat informasi yang jelas. Dan tentunya bantu support channel ini dulu ya, biar semakin berkelas. Amin. AMD Ryzen 5 4600G 3,7 GHz up to 4,2 GHz 6 core 12 thread. Harga barunya sekarang di kisaran 1,5 juta rupiah, lebih dikit ya. Widih, apa nggak murah nih? Ingat ya, ada dua versi prosesor yang dijual di pasaran. Satu yang box dengan garansi resmi 3 tahun, satu lagi yang tray ya, garansinya cuma 1 tahun. Dusnya coklat, syukur-syukur dapat fan ori ya. Beda harganya ya lumayan ya, so saran saya mending beli box aja deh. Takut kenapa-napa ke depannya. Terus tahu-tahu nggak bisa klaim garansi. Prosesor satu ini nongol pertengahan tahun 2020 yang lalu. Jatuhnya berhadapan langsung dengan Intel generasi ke-10. Kalau kalian lihat di marketplace, Core i5 10400F ini punya harga yang mirip-mirip sama Ryzen 5 4600G. Sayang sih kubu biru nggak punya Vega onboard kayak kubu merah. Kalau mau cari yang ada onboardnya, harganya lebih mahal. Dan performa onboardnya, saya bisa katakan jauh lebih baik AMD ketimbang onboard Intel generasi ke-10. Nah, onboard VGA dari Ryzen 5 4600G ini adalah AMD Radeon RX Vega 7 yang juga dipakai di prosesor Ryzen 5 5600G. So, pastinya kalian udah tahu ya bayangan kemampuan gaming dari onboard AMD Ryzen 5 4600G ini. Daripada penasaran, mari kita duduk bareng sambil ngopi. Sambil lihat hasil tes beberapa game di Ryzen 5 4600G ini. Oke, saya jelasin singkat aja nih part apa aja yang dipakai buat tes kemampuan Ryzen ini. Di sini saya pakai motherboard dari ASRock A520M. Kemudian RAM-nya 16GB, 3200 mAh, dual channel. Monitor ya biasa ya, 24 inch 1080p 75Hz. SSD M2 NVMe buat Windows dan hard disk buat game. Windowsnya sih tetap ya, Windows 10 versi 21H2. Kemudian drivernya versi terbaru dari AMD. Untuk settingan di BIOS saya aktifkan SMP Profile 20. Kemudian VRAM-nya saya atur ke 2GB aja deh, biar nggak kebanyakan makan RAM. Kalau bawaannya sih 512 ya secara default ya. Dan biar lebih jos gandos nggak pakai perekam layar. PES 2023 lancar bos. Idih, remeh. Jangan ngeremehin bro, nggak elok. Yang diremehin ntar bisa buktiin gimana? Coba, malu sendiri kan? Oke, karena Vega 7 sejatinya udah pernah saya coba, makanya saya main aman aja deh. Di resolusi 1080p tapi settingan rendah hati alias low. Dan ternyata gamenya berjalan mulus, semulus kulit cacing. Emang mulus bos. Ya kali cacingnya perawatan. Alah, ya intinya Vega 7 lancar pakai banget. Nice. GTA 5 kuat bos. Udah 2 kali bro nganggep enteng, mentang-mentang pakai onboard. Lu kira ini onboard kaleng-kaleng? Belum tahu ya. Nih lihat nih, saya setting ke high, ke resolusi 1080p biar tahu gimana kemampuannya, dan hasilnya cakep. Frame rate-nya tembus di angka 40 hingga 50 fps. AC Valhalla. Di game ini rada ragu ya mau main di resolusi 1080p biar kata settingannya rata kiri. Dan kalau dipaksain frame rate-nya bikin sedih nih. Yap, cuma dapet 28 fps. Kalau mau bagus tapi nggak ngancurin gambarnya alias nuruni resolusi scale-nya, cukup kalian turunkan resolusi jadi 1600 x 900. Dan ternyata dapat frame rate yang cukup baik di angka 35 fps. Far Cry 6, hasil yang beda ditampakkan di game ini. Biasanya sih antara AC Valhalla sama Far Cry 6 itu hasilnya mirip-mirip ya. Tapi ternyata ini bisa lebih baik lagi. Yap, di resolusi 1080p settingan low tapi mode FSR on. Dan frame rate-nya tembus di angka 33 fps. Cakep. Forza Horizon 5, lanjut game balap mobil impian. Gak pakai ragu dong sama game satu ini. Main di resolusi 1080p settingan low.
Dan hasil yang didapatkan cukup memuaskan pemirsa. Yap, frame rate-nya tembus di angka 48 fps. Dan pastinya kalau di settingan very low bisa dapat di atas 50 fps. Need for Speed Heat. Biasanya di game ini saya main aman nih di resolusi 900p. Tapi untuk kali ini saya hajar di 1080p. Ternyata kagak bonyok nih VGA. Kirain onboardnya nyerah pakai bendera merah. Putih. Dengan resolusi natif 1080p, settingan low, motion blurnya off, hasilnya mantap jiwa. Frame rate-nya masih dapat di atas 30 fps. God of War. Yakin bos? Nongol lagi. Mau ngatain lagi? Bilang nggak mampu. Lu, hidup lu berasa sempurna banget sih. Ngomong sama siapa nih? Oke, lanjut di game God of War ini, tentunya jangan terlalu percaya diri. Dalam artian pakai settingan tinggi, ya jelasnya settingannya rata kiri, tapi tetap di resolusi 1080p. Satu hal yang wajib kalian on kan, yaitu FSR-nya diubah ke performance. Hasilnya mantap jiwa, asli loh, bisa lancar main game God of War dengan frame rate 30 hingga 40 fps. Resident Evil Village. Game horror satu ini kalau di rata kanan kalian bakal sesak di dada ya. Jelas dong, onboardnya nyerah. Makanya main aman di settingan rata kiri. Resolusi tetap dipertahankan di 1080p. Hasilnya, widih, nggak nyangka banget nih, dapat frame rate cukup tinggi di angka 50 hingga 70 fps. Apex Legends. Lanjut ke game online. Game pertama, game Apex Legends ya. Nah, game ini lebih memberatkan kemampuan GPU daripada prosesor. Pastinya main aman juga nih. Di resolusi 1080p, settingan rata kiri. Dan ternyata frame rate-nya masih cukup tinggi nih, di atas 40 fps. Cakep. Warzone 2.0. Game online perang paling kece nih menurut saya. Grafis oke, gameplay juga oke. Saya set di resolusi 1080p, settingannya paling minim. Kalau di game sih pilihannya ke minimum ya. Dan lagi-lagi hasilnya cukup memuaskan dengan frame rate di angka 40 hingga 60 fps. Genshin Impact. Awalnya sih berasa pede ya pakai settingan low resolusi 1080p. Tapi suka frame drop. Gak enak dimainkan kata yang tes game satu ini. Akhirnya dia turunkan sendiri. Apanya bos? Bajunya. Ya settingannya bro, pakai nanya lagi. Ke settingan paling rendah alias lowest. Dan di settingan ini bisa dibilang lancar jaya. Cakep. Valorant, game paling enteng sih kata saya, tapi nggak apa-apa deh. Biar kalian nggak penasaran, kita mainkan di settingan low. Frame rate yang didapat di atas 100 fps. Ya kadang nyentuh 200 fps. Wajar sih, CPU bond. Tapi kalau settingan high, frame rate-nya di bawah 100 fps. Tapi tetap aja, frame rate-nya masih sangat baik di angka 70 hingga 80 fps. Ada satu game yang saya uji coba di Radeon RX Vega 7 ini, yaitu PUBG, dengan settingan low DirectX 11. Frame rate yang didapat masih sangat baik nih di angka 30 hingga 40 fps. So intinya dari semua game yang saya uji coba, kemampuan gaming Radeon RX Vega 8 ini masih sangat baik. Ya walaupun bukan tampilan yang memanjangkan mata tentunya. Jelasnya bisa menghibur hati dikala duka melanda. Apalagi isi dompet tiada, di ATM juga merana. Pacar pun gak punya, jadilah menderita. Tapi tenang, kalau kalian punya duit nggak seberapa dan pingin bergaming ria, kalian bisa rakit PC ini yang jelasnya tergolong murah meriah, mantap jiwa. Nanti deh saya share video rakitan PC kali ini. So sampai di sini aja dulu ya bahasan Ryzen 5 4600G dengan RX Vega 7 di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.